Halo, selamat datang di WGSH Podcast. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng dengan CEO, dengan founders dari startup-startup yang ada di ekosistem dari WGS Hub. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan CEO dan founders dari Mythologic Studio. Apa sih Mythologic Studio? Apa yang mereka lakukan? Tantangan apa yang harus mereka hadapi? Lalu peluang-peluang apa yang mungkin menjadi target-target yang mereka ingin capai? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama ngobrol dengan CEO dan founders dari Mythologic Studio. Ya, selamat datang. Mari sekarang kita bincang-bincang dengan founders dan CEO dari Mythologic Studio. Oke, kita sambut saja. Selamat datang, Bro Rangga. Halo Bro Apa Edwin, apa kabar? kabar Bro? Baik. Ya, Gimana nih kondisi dan kabar belakangan hari ini? so far so good lah ya. So far Oke. so good. Sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan Bro Syukurlah. Edwin juga dalam keadaan yang sehat Ya, ya. betul sama sekali. Oke, wah senang nih akhirnya kita bisa ada waktu kesempatan buat ngobrol-ngobrol nih dengan Mythologic Studio. Itu dia. Ah, Ada waktu. Silakan Bro oke. Edwin. Hmm, Kita ini banyak penasarannya, Bro. Kita tuh banyak pengen tahu apa sih sejarahnya, kenapa studio yang Bro Rangga punya ini namanya Mythologic. Sejarahnya seperti apa? Mungkinkah ada filosofinya? Ya, Atau ada ya. hal-hal lain apa sih yang melatar belakangi lahirnya Mythologic Studio Mythologic ini? Studio. Waduh, Oke, kita oke. penasaran nih. Baik, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Karena ibaratnya kalau nama itu kan berarti ada doa di dalamnya kan. Nah, jadi kalau saya melihatnya gini, pertama dulu ketika Mythologic ini mau dibentuk, sebenarnya 15 tahun itu saya tuh profesinya adalah dosen. Oh, Iya, saya menarik. dosen. Tapi sebagai dosen itu saya tahu pasti ada keterbatasan-keterbatasan yang terjadi. Bahwa kita punya tuntutan untuk bisa nulis jurnal, penelitian, dan lain sebagainya. Dan mungkin waktu yang kita pakai untuk bisa mengajar secara maksimal tuh kemudian terkendala. Nah, di titik itu juga saya melihat industri belum sebegitunya bisa merangkul kita. Nah, dari concern dan kegelisahan itu sebenarnya dari situ sebenarnya kita kemudian berpikir bahwa bagaimana caranya supaya pendidikan ini tidak selalu disalahkan. Nah, saya tuh ngelihat dikit-dikit industri itu selalu menyalahkan pendidikan. Industri Hmm. selalu menyalahkan pendidikan. Karena memang kita tahu gapnya itu sangat luar biasa jauh ya. Dan kita tahu karakteristik budaya yang terbangun di edukasi dengan di industri itu berbeda. Bener nggak Bro Dan Edwin? mereka selalu menyalahkannya edukasinya. Selalu. Tapi nolong ke edukasinya juga belum tentu mau komitmen. Iya, 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 Karena menarik, kita menarik. tahu, Makanya heeh, muncullah gap di antara itu. betul, dan gap itu sangat-sangat besar ya. Nah, dari titik itu saya berpikir bahwa kayaknya kita mesti harus membangun komunitas gitu loh. Saya dengan beberapa dosen kita berpikir bahwa ada beberapa anak-anak yang kita lihat mahasiswa ini kok sangat berpotensi ya. Nah, dari potensi itu kemudian kita mencoba untuk mengajak mereka bersama dengan kami para dosen membentuk satu startup di bidang animasi. Animasi. Iya, dari situ sebenarnya bukan langsung ke startup sih, karena waktu itu saya juga nggak punya background bisnis sama sekali, Bro Edwin, Iya, gitu. iya, iya. Mungkin kalau ketemu Bro Edwin dari awal sih mungkin udah langsung jadi perusahaan yang IPO-nya cepat, kayak gitu. Tapi di kondisi ini kita bentuk komunitas dulu Oke. selama 1 tahun. Setelah komunitas itu terbentuk, kemudian barulah kita mulai membentuk satu komitmen, satu visi bersama bahwa kita mau jadikan kumpul-kumpul kita ini mau kemana gitu loh. Dan lahirlah Lahirlah Mythologic Studio. Mythologic. Jadi dengan kata lain sekarang udah berapa tahun nih usia dari Mythologic Studio? Kita sih sebenarnya dari 2019. Dari 2019. 19, ya. Jadi terbangun di awal dari komunitas, kemudian di 2018 itu terbangun komunitas, 2019 ya baru kita terbangun sebagai sebuah eh, perusahaan yang legal gitu loh. Begitu kira-kira. Selama 3 tahun malang melintang di industri animasi pasti
sudah banyak hal yang dialami dan dirasakan. Wah, Pastinya. pasti ya. Nah, maka saya penasaran nih, Bro Rangga, Ya, siap. kira-kira apa sih tantangan-tantangan di industri animasi ini? Hal-hal yang membuat selain gap tadi antara Mhm, pendidikan itu, mhm. tantangan-tantangan apa lagi sih yang bisa jadi cukup challenging dihadapi sama Bro Rangga dan Mythologic Studio? Oke. Tantangannya sebenarnya kalau saya boleh jawab itu ada 2 sektor ya. Jadi sektor balik lagi ke sektor pendidikannya juga dan sektor industri. Nah, kenapa saya bilang ada 2 sektor ini? Karena, sektor industri itu which is di sini mungkin Mythologic sebagai, objek yang kita lagi bicarakan sekarang, kita tahu bahwa industri selalu kekurangan SDM yang berkualitas. Ya. Ya, that's why kenapa mereka selalu menyalahkan pendidikan ya dulu. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa industri ini butuh adanya sektor pendidikan yang mampu menjalankan proses belajar mengajarnya yang memiliki kualitas setara dengan atau mendekati dengan standar industri. Jadi, tantangan pertama adalah bagaimana kita di industri ini mampu bersinergi dengan dunia akademis dari level SMK sampai level perguruan tinggi. Hmm. Kita sama-sama menstandarkan sesuatu walaupun memang sudah ada SKKNI ya, Standarisasi Kompetensi dan Keahlian Nasional Indonesia bidang animasi. Cuman implementasinya kadang-kadang di lapangan kan kita ketemu banyak banget problemnya, antara sekolah itu ternyata tidak punya guru yang mumpuni, tidak punya guru mumpuni itu artinya guru yang tidak punya background animasi sama sekali, bahkan Ya, dari ya, jurusan ya. lain, mereka tidak punya pengalaman, mereka tidak punya akses ke industri. Nah, inilah yang menjadi apa ya, menurut saya menjadi masalah di dunia pendidikan yang harus kita tolong dari industri. Nah, kalau di industrinya sendiri, saya melihat industri ini pun terbagi ya. Ada industri yang baru berkembang, industri yang menengah, sama industri yang sudah berkembang besar gitu loh. Kalau industri besar itu, problem utamanya kalau saya lihat selama ini, kalau saya kumpul dengan teman-teman yang ada di asosiasi maupun beberapa teman-teman juga yang bergerak di bidang industri yang lebih besar itu adalah masalah SDM gitu. Mereka kan pasti secara trust dari klien kan sudah baik ya, sudah jauh lebih baik. Contoh saja kayak klien dari Disney, dari DreamWorks, mungkin itu kan perusahaan-perusahaan besar di Amerika ya. Mereka pasti akan mencari studio terbesar di Indonesia. Hmm. Ya, let's say kayak ada di Infinite Frameworks yang ada di Batam, terus ada juga Brownback Film yang ada di Bali, MNC Animation gitu ya. Tapi MNC mungkin kasusnya mereka bikin produk mereka sendiri, kalau yang lain masih service. Ya. Jadi di SDM itu yang selalu menjadi problem buat mereka. Kalau menengah dan kecil industrinya, problem terbesarnya adalah saya lihat lumayan cukup kompleks gitu loh. Di antaranya tuh begini. Mereka kadang-kadang itu masih sekumpulan orang-orang yang hanya bisa memproduksi tapi tidak memikirkan bagaimana bisnis development-nya gitu. Jadi mostly studio itu isinya artis semua, Hmm. desainer semua. Oke. Jadi yang terjadi adalah mereka tidak bisa memikirkan bagaimana kelanjutannya ini dan lain sebagainya. Mereka butuh dukungan dari sisi situ. Dan juga apa ya, timnya mungkin masih terlalu kecil ya. Dan inilah yang membuat perkembangan studio itu jadi cukup tersendat gitu loh. Dan ini kebutuhan kedepannya memang kita berharap bahwa adanya dukungan dari pemerintah untuk bisa melakukan edukasi-edukasi ini kepada studio-studio yang menengah dan studio kecil ini gitu, supaya bisa berkembang secara lebih terstruktur, lebih baik lagi ke depannya. Iya, iya, iya. Wah, berarti dari pemaparan Bro Rangga tadi memang cukup cukup banyak ya. Ada beberapa Mhm. poin-poin yang bisa jadi seolah-olah cukup challenging, Oh iya, cukup iya. menantang untuk dihadapi. Tapi melihat seperti itu, industri animasi tidak semakin mengecil, justru industri ini semakin membesar Mhm, potensinya. Nah, betul. karena saya pikir ada banyak peluang-peluang, Mmm. meskipun tantangannya ada, tapi ada banyak peluang-peluang yang bisa di-grab, yang bisa diambil. Nah, Mmm, kalau Mythologic sendiri mmm. lihatnya dari sudut pandang Mythologic, peluang-peluang seperti apa sih yang pengen Mythologic ambil, yang bisa jadi ini adalah sebenarnya kesempatan bagi Mythologic buat Mmm, bisa bertumbuh dan berkembang lebih besar lagi? baik. Kalau di kita ya, levelnya kita kan baru studio yang tumbuh dari tahun 2019 ya. Artinya ini masih baby boy lah, Bro Edwin. Perlu banyak bimbingan juga ke depannya ya. Nah, saya pun menjalani status sebagai owner dan juga CEO ini belajar finance, belajar pajak, itu benar-benar learning by doing. Nah, Ya. pasti banyak jatuh bangunnya, tapi ya itu harus kita lakukan. Peluang-peluang yang muncul sebenarnya banyak sekali gitu loh.
Karena selama ini orang berpatokan kalau bikin animasi itu kan bikinnya selalu ke arah serial atau ke film layar lebar gitu. Itu mungkin pola pikir dulu ya. Kalau sekarang kita lihat juga animasi ini udah lintas disiplin gitu loh, lintas sektor maksud saya. Artinya dunia kesehatan juga membutuhkan, Iya. ya kan? Dunia militer juga Hampir membutuhkan, semua hampir industri. semuanya, broadcasting, terus juga ada lagi desain produk dan lain Iya, sebagainya semua yang betul. membutuhkan gitu. Nah, kita melihatnya itu tetap menjadi satu peluang untuk kita explore. Nah, tapi di satu sisi, kalau berbicara tentang peluang terbesarnya adalah saya berharap Mythologic itu dengan namanya Mythologic berarti itu adalah myth and logic. Artinya kita ingin sekali membuat produk kita sendiri gitu dengan mengeksplor cerita-cerita rakyat Indonesia yang menurut saya banyak sekali Hmm. gitu. Kenapa? Karena Walt Disney aja terbukti ketika mereka dibangun dulu, mereka tidak membuat karya mereka sendiri, layar lebarnya. Jadi mereka membuat Snow White. Hmm. Snow White itu kan sebenarnya European fairy tales kan. Jadi kenapa mereka bisa menceritakan budaya mereka ke kita, sedangkan menurut saya suatu saat nanti ke depannya studi-studi animasi kayak Mythologic dan yang lainnya kita bisa menceritakan our own culture to them gitu Ada loh. peluang di situ Ada ya, peluang berarti ada peluang itu ya. gitu. Wah, ini menarik Bro Rangga. Thank you. Animasi yang berkaitan erat dengan hampir semua sektor industri, Yes. mulai diterima, mulai jadi bagian dari setiap industri. Nah, sekarang ini banyak sekali orang di dalam industri animasi ini, industri kreatif seperti ini, Yes. mereka beralih untuk mulai menyukai, mereka sebutnya NFT. Iya, Nah, iya. hal-hal seperti itu. Sebenarnya dari sudut pandang Bro Rangga, bagaimana sih kira-kira masa depan, peluang, tantangan, atau NFT ini seperti apa sih Bro Rangga melihatnya? Oke. Thank you Bro Edwin. Sebenarnya NFT ini dan juga metaverse. Biasanya kita ngomongin NFT kan pasti metaverse. Saya juga baru mempelajari tentang ini dan lucunya kami juga langsung mendapatkan proyek ini cukup banyak. Wah, luar biasa. Iya, jadi ada Ini proyek-proyek masuk. dampaknya cukup signifikan ya Ya, berarti signifikan. NFT ini untuk Betul, Mythologic. betul. Secara produksi sama aja sih kalau menurut aku. Tantangannya untuk bikin media animasi di media apapun pasti secara teknis produksinya sih sama. Cuman aku lihat NFT ini adalah the next big things. Nah, inilah yang saat ini kita juga menilainya sebagai media baru yang bisa menghasilkan peluang kerja baru gitu loh. Jadi dulu kalau orang-orang berpikir mereka hanya bekerja di series dan lain sebagainya, di game dan lain sebagainya, sekarang udah ada NFT. Bahkan pemain-pemain NFT itu desainer-desainernya juga itu bisa bekerja secara freelance. Nah, kami sangat beruntung kami mendapatkan kepercayaan yang diberikan dari beberapa klien kami. Baru kita dengar tentang NFT, tiba-tiba udah ada 2-3 project, bahkan ada 2 metaverse yang saat ini kita pegang gitu loh. Dan NFT ini kan kita tahu ya, itu bisa kemana aja gitu loh. Kita akan berbicara tentang branding satu produk, ada Nike misalnya, ada Louis Vuitton dan lain sebagainya. Ada juga Indonesia sekarang lagi membangun tentang metaverse-nya Indonesia dan lain sebagainya. Itu sangat luas sekali. Dan saya lihat ini menjadi satu peluang yang bagus buat Mythologic Studio. Di tengah produk-produk yang sedang kita kembangkan, muncullah satu produk dan jasa baru kita di bidang itu. Wah, luar biasa. Berarti bisa dikata Mythologic Studio ini sangat adaptif dengan tren-tren terbaru. Ketika tren NFT, tren metaverse bermunculan, Mythologic dengan timnya selalu ready, selalu siap Yes. untuk nge-grab semua project-project NFT, metaverse seperti itu. Oke, selalu Iya. siap. Luar biasa, luar biasa. Gitu. Jadi industri NFT ini jadi sebuah revenue stream baru buat Iya. Mythologic Studio ya, karena dari industri-industri yang sudah eksis, yang sudah ada, Betul. mereka butuh desain animasi, dan NFT sendiri sekarang jadi lahan baru ya Betul. buat Mythologic Studio untuk bisa punya klien di industri NFT Benar. seperti itu ya. Kita produknya jadi lebih meluas ya. Iya, iya, iya. Ini menarik sekali ya. Jadi secara umum Mythologic Studio ini bisa support industri kreatif, industri animasi, siapapun kliennya. Betul, Seperti itu. betul sekali. Nah, sekarang saya jadi penasaran nih. Kalau boleh tahu, siapa sih ya kira-kira yang boleh disebut gitu klien-klien dari Mythologic Studio yang ada di Indonesia ini? Oh, yang ada di Indonesia. Iya. Oke. Sebenarnya kalau berbicara klien, pertama mungkin ada kategorinya dulu. Ya, bukan kategori siapa yang bayar paling mahal ya. Ya, semuanya kita syukuri ya. Maksudnya artinya begini. Ada klien yang bergerak di bidang film dan serial. Oke. Di antaranya adalah kami berterima kasih sekali kepada MNC Animation
yang selama ini menjadi mitra kita, yang selama ini memberikan support yang sangat luar biasa kepada Mythologic yang masih bertumbuh berkembang dengan waktu itu boleh dikatakan 100% tuh semua pegawai kita adalah mahasiswa kita. Wah, luar Gitu. biasa. Kita berkembang, kita diberikan kesempatan dan sampai akhirnya sekarang semua produksi ini sudah bisa menyamai dengan studio-studio yang lebih profesional dari kita. Nah, itu salah satu MNC. Kemudian diantaranya selain serial animasi, kami juga bekerja sama dengan beberapa BUMN. Ada Bank Nasional Indonesia ya, BNI ya. Nah, kemudian ada LRT dari PT Kereta Api Indonesia, Iya, iya, iya. ada Antam, ya kan, Aneka Tambang dan lain sebagainya. Nah, itu kita juga bekerja sama dengan mereka. Kita buatkan mereka beberapa media animasi yang mereka gunakan sebagai marketing, media promosi lain dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nggak hanya sekedar animasi, tapi kita juga bisa mensupport perusahaan-perusahaan lain yang memang ada kebutuhannya di bidang media promosi atau media visual lainnya. Seperti itu. Oh, berarti sebenarnya yang jadi klien dari Mythologic Studio itu sebenarnya nggak jauh-jauh juga dari kehidupan sehari-hari kita ya. Kalau Iya. kita tonton televisi, ada MNC Animation, Iya. lihat video-videonya, bisa jadi beberapa dari film-film animasi mereka diproduksi oleh Mythologic Mythologic juga ya. Studio. Wah, menarik juga ya. Luar biasa. Seperti itu. Nah, Terima kasih. dengan melihat banyak pihak mulai mempercayakan proses pengerjaan produksi animasinya ke Mythologic seperti itu, mungkinkah suatu hari nanti atau suatu saat nanti Mythologic Studio bisa mendapatkan klien-klien dari luar negeri seperti itu, atau jangan-jangan sekarang sudah punya juga klien-klien dari luar negeri juga seperti itu, sudah dipercaya oleh klien-klien dari luar? Oke, thank you banget Bro Edwin. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Dulu pasti kita berpikir ya, ketika kita mengerjakan proyek-proyek level nasional, kapan sih kita bisa ngerjain proyek yang lebih besar lagi misalnya kan? Itu pasti impian semuanya, bukan hanya bidang animasi, apapun itu produknya dan jasanya. Alhamdulillah puji Tuhan nih, kita mendapatkan klien dari luar negeri juga, Bro Edwin. Artinya kita konsisten nih menjalankan. Kita konsisten dan ternyata ini menjadi sebuah word to mouth juga gitu. Kita datang ke beberapa ajang festival animasi yang dilakukan di Indonesia waktu itu. Sebelum ada pandemi kan banyak banget tuh yang dibikin kan ya oleh Iya, pemerintah betul. maupun oleh asosiasi dan swasta. Nah, di situ kita ngobrol, kita coba gali kerjasamanya seperti apa. Bahkan saya terbang ke Malaysia dan Singapura juga waktu itu hanya untuk sebenarnya belajar. Tapi disitulah yang menurut saya harus dilakukan oleh setiap studio ya. Artinya kalau memang kita belum mampu untuk produksi, bukan berarti kita kemudian tidak menjalin hubungan gitu loh dengan studio-studio besar di luar sana. Itu yang saya lakukan. Saya waktu itu nekat aja, bahasa Inggris masih pas-pasan. Saya terbang ke Singapura. Saya ketemu dengan salah satu CEO-nya dari Tiny Island Production Singapura. Kita kemudian berteman. Dia menjadi mentor saya dalam membentuk studio animasi. Dia mengajarkan saya banyak bisnis tentang animasi. Dan 2 tahun dari pertemanan kita, 2 tahun loh dari pertemanan kita itu, dia tahu tim saya itu mostly adalah mahasiswa. Tapi dia juga tahu kualitas kita yang berkembang terus dari setiap tahun ke tahun. Dia tahu bagaimana kualitas kami dalam mengayomi adik-adik ini gitu loh. Nah, disitulah kemudian kami diberikan proyek pertama kali, 1 season kita kerjakan 1 serial animasi yang diberikan oleh mereka. Mungkin belum bisa saya sebutkan karena masih konfidensial ya, tapi artinya Oke. kita udah bisa terlibat di proyek internasional. Ada juga mitra kita sekarang dari Korea dan lain sebagainya. Wah, berarti saya tadi bertanya mungkinkah suatu hari, tapi rupanya jawabannya sudah dimulai ya. Rupanya Alhamdulillah puji Tuhan. klien-klien dari luar negeri sudah mulai mengenal Mythologic ini. Wah, menarik sekali. Industrinya sedang bertumbuh, sedang berkembang, tantangan pasti selalu ada, Yes. tapi peluang-peluang banyak semua hal-hal yang bisa di-grab oleh Mythologic Studio, oleh Bro Betul. Rangga. Menarik sekali. Akhir Siap. kata Bro, kira-kira next plan-nya dari Mythologic atau ada hal-hal yang ingin dibagikan buat teman-teman WGS Hub yang sedang dengarkan podcast Yes. kita ini, Yeah. apa yang hal-hal yang jadi next planning-nya atau big things-nya dari Mythologic itu apa yang akan Oke. Bro Rangga lakukan? Baik. Kalau next plan itu kan pasti ada sesuatu yang sifatnya memang harus secara business wise harus aku lakuin. Yang satu lagi mungkin secara moral gitu. Yang secara business wise tentu aja kita akan meningkatkan kemampuan produksi dari tim kita sehingga kami mampu mengerjakan banyak service animation yang memang trennya saat ini dari negara Amerika maupun Eropa itu dilempar ke wilayah Asia Tenggara gitu ya. Nah, itu yang akan kita lakukan, meningkatkan SDM untuk bisa menerima project yang jauh lebih besar lagi. Nah,
Di samping itu juga kita tertarik suatu saat nanti kalau kita ada kesempatan sesuai dengan namanya Mythologic, kita akan mencoba untuk membuat our own IP gitu loh. Kita mau bikin sendiri film animasi kita sendiri yang berbasis pada konten lokal Indonesia, Wah, terutama luar untuk biasa. anak-anak Indonesia. Secara moral, kita ingin Mythologic ke depannya juga bisa lebih berdekatan dengan sektor pendidikan. Kita mau teaching factory yang dibangun di setiap university atau SMK itu harus diberdayakan secara maksimal. Jadi ketika kita nanti ke depannya memiliki peluang-peluang project yang kemudian level dari project ini ternyata bisa dikerjakan ke level SMK maupun level perguruan tinggi, maka kita harus kerjasama dengan mereka supaya TEFA mereka hidup, mereka mengerjakan project di dalam lingkungan pendidikan, dan benefitnya buat pendidikan adalah bukan sekedar anak-anak ini yang menjadi pinter, tapi lingkungan kampus pun jadi beradaptasi dengan budaya industri. Kira-kira seperti itu. Luar biasa sekali. Sekarang kita jadi lebih mengenal, kita Iya. jadi lebih tahu apa sih yang sedang Mythologic lakukan, apa yang akan Mythologic kembangkan, dan Yes. kalau sudah ada beberapa program-program atau acara-acara animasi atau film-film yang original karya dari Mythologic sudah mulai launching, jangan lupa kasih tahu kami juga ya. Kita Siap, mau Bro nonton Edwin. semua film-film itu. Terima Siap. kasih, Bro Angga. Siap, thank you Senang bisa Bro Edwin. ngobrol-ngobrol. Ya, sama-sama. Ya, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Bro Rangga, CEO dan founders dari Mythologic Studio. Nanti di kesempatan selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan CEO dan founders dari portofolio yang ada di ekosistem WGS Hub. Saya Edwin, stay tune di WGS Hub Podcast.